hidup dalam disiplin pertukaran. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, apa yang saya maksudkan dengan ini saudara, bahwa setelah kita mengalami kelahiran baru dan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, itu bukan akhir dari segala-galanya. Justru itu adalah sebuah awal memulai sebuah perjalanan baru dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata, barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Itu saudaraku, di dalam kitab Yohanes juga berkata, barang siapa yang sudah mengenal Tuhan, dia sudah pindah dari kegelapan kepada terang. Itu seperti kita pindah kota atau pindah negara, saudara. Contohnya sederhana begini, saudaraku, kalau kita selama ini hidup di Indonesia, tinggal di Indonesia, warga negara Indonesia, lalu kita pindah ke sebuah negara, katakanlah kita pindah ke Singapura, jadi warga negara Singapura, maka saudaraku, segala sesuatunya pasti berbeda, saudara. Sama seperti itu kalau kita tadinya sebelum kita mengenal Tuhan, kita hidup di dalam kerajaan kegelapan, dan setelah kita mengenal Tuhan, kita hidup di dalam kerajaan terang. Segala sesuatunya berbeda, nilai-nilainya, prinsipnya, cara hidupnya, pola pikirnya berbeda. Kalau saudara hidup di dalam kerajaan Allah sekarang, tetapi saudara masih hidup dengan pola pikir lama, cara hidup lama, hidup di dalam kerajaan Allah itu enggak menarik. Saudara tidak akan bisa nikmati, saudara hanya melihat banyak aturan-aturan yang nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini. No, hidup di dalam kerajaan Allah itu bukan berisi aturan-aturan, bukan. Tetapi hidup di dalam kerajaan Allah itu bicara tentang hubungan. Saudara bisa mengikuti semua aturan-aturan, tetapi tanpa hubungan, saudara tidak akan mengalami dan menikmati kehidupan di dalam kehidupan yang baru tersebut. Dan kalau saudara mau hidup di dalam kerajaan terang, lalu saudara belum memiliki persekutuan dengan Allah yang hidup, saudara nggak akan bisa, saudara. Tetapi perpindahan yang sesungguhnya, secara de facto, dan saudara bisa menikmati perpindahan tersebut, hanya bisa saudara alami, nikmati, kalau saudara kita melakukan 3 hal ini dengan disiplin dan terus menerus. Kita harus melatih diri kita dengan disiplin. Yang pertama apa? Sebuah disiplin dalam pertukaran hidup dengan kekuatan sendiri yang dipimpin oleh ego. Mauku apa, keinginanku apa, rencanaku apa, ya, memuaskan hawa nafsuku dan sebagainya. Kalau saudara tidak rutin, tidak rajin belajar mengalami pertukaran itu, saudara, kita hidup nggak berbeda, saudara. Hidup terus dipimpin oleh ego kita. Yang berkuasa adalah ego kita. Tidak terjadi pertukaran. Kita berpikir rencanaku, keinginanku, kemauanku. Kita nggak pernah tanya, Tuhan rencanamu apa atas hidupku? Karena kita berpikir rencana kita jauh lebih menarik daripada rencana Tuhan. Saudara, ada kehidupan yang jauh lebih baik daripada apa yang kita pikirkan ketika kita hidup dengan cara dunia ini. Ada cara yang jauh lebih baik. Saudara berpikir berteman dengan dunia ini sudah baik, sudah enak, sudah indah, tetapi tahukah saudaraku, berteman dengan Tuhan, hidup di dalam kerajaannya, ada sebuah kehidupan yang jauh lebih baik. Ya, apakah saudara sudah mengalami pengalaman-pengalaman yang baru? Dan ingat, pengalaman kita bersama dengan Tuhan harusnya baru setiap hari. Kenapa? Karena kasih Tuhan baru setiap pagi. Tuhan tidak mengasihi saudara dengan kasih yang semalam, kemarin, sebulan yang lalu, tetapi Tuhan mengasihi saudara setiap hari dengan kasih yang baru. Ketika saudara bangun pagi, Tuhan menyapa saudara, "Good morning my darling. Aku menyertai engkau. Aku mengasihi engkau." Tapi ketika saudara bangun pagi, saudara sibuk dengan pikiran-pikiran yang pop up dari alam bawah sadar saudara. Masalah, problema, tantangan, persoalan-persoalan yang kemarin, ketakutan, kekhawatiran, tekanan hidup. Itu yang pop up di sana, saudara. Tahukah saudaraku, yang paling penting dalam hidup ini sebenarnya adalah saudara mendengar
Allah berbicara kepadamu, itu jauh lebih penting daripada engkau berbicara kepada Allah. Masalahnya banyak kita, saudaraku, karena kesibukan dan lain sebagainya, kita nggak mendengar Tuhan berbicara kepada kita, sehingga kita tidak mengalami tuntunan Allah dalam hidup ini. Mother Teresa satu kali berkata begini, setiap kita harus mengambil waktu untuk berdiam diri di hadapan Tuhan, khususnya orang-orang yang hidup di kota besar, di mana segala sesuatu berjalan dengan sangat cepat. Mother Teresa berkata begini, saya selalu memulai waktu doa saya dengan berdiam diri. Dia bilang begini, luar biasa, Tuhan adalah sahabat kesunyian. Apakah ketika engkau berdoa hatimu sunyi, pikiranmu tenang, atau ketika engkau berdoa pikiran dan hatimu berkecamuk ke sana kemari? Kau harus belajar, kita semua harus belajar mendiamkan diri kita. Kadang-kadang dalam kesibukan kita, dalam begitu banyaknya rencana kita nggak punya waktu lagi berdiam diri, karena saudara tidak akan bisa mendengar suara Tuhan dengan kesibukan di dalam pikiranmu. Pemazmur berkata, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan di dalam diriku? Doa adalah salah satu jalan untuk engkau boleh menemukan kedamaian di dalam batinmu. Karena katanya doa adalah sahabat bagi jiwa. Seperti darah untuk tubuh, doa untuk jiwa. Saudara, harus kita semua memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Kalau engkau berkata persekutuan dengan dunia ini sangat nikmat, wow, enjoy your life. No. Ada sebuah kehidupan yang jauh lebih luar biasa. Kerap kali kita nggak bisa membedakan. Kenapa? Kita nggak punya pengalaman. Itulah sebabnya kalau kita mengenal Tuhan, kita harus mengalami dan memiliki pengalaman-pengalaman baru dengan Tuhan supaya kita tahu apa bedanya. Supaya engkau tahu apa bedanya hidup di dalam Tuhan dan hidup di luar Tuhan. Itulah sebabnya mengapa penting hubungan dengan Tuhan. Ketika engkau berdoa, engkau mendapat jawaban Tuhan, engkau bilang, wow, Tuhanku dahsyat. Tapi kalau engkau ikut Tuhan hanya sekadar agamawi, setiap minggu pergi ke gereja, bagus. Tetapi kalau engkau tidak mengalami persekutuan, hidupmu nggak akan berubah. Kau tidak tahu perbedaannya, hidup di dalam Tuhan dan hidup di luar Tuhan. Tidak ada jalan lain. Yang pertama, hidup dipimpin oleh Roh yang dapat membawa kita untuk mengalami pengalaman baru tersebut. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Segala sesuatu yang sudah melekat di dalam diri kita, karena kita juga dikandung dalam dosa, karena gaya hidup berdosa, dan segala sesuatu yang berdosa yang kita ikutin dari kehidupan kita yang lama, cuma satu yang bisa menolong kita, Roh Tuhan, karena Rohlah yang memberi hidup. Ego membawa kepada kematian, Rohlah yang memberi hidup. Itulah sebabnya Tuhan memberikan contoh kepada kita. Orang-orang di dalam perjanjian lama, mulai dari siapa? Nuh. Nuh, firman Tuhan berkata, di tengah-tengah angkatan dan zaman yang bengkok pada waktu itu. Karena orang, saudaraku, katanya kecenderungan hatinya selalu berbuahkan kejahatan. Di tengah-tengah angkatan yang bengkok itu, untung Tuhan mendapati seorang yang bernama Nuh. Orang yang memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Orang yang tidak dihamiri oleh dunia ini. Saudara, saya mau beritahu kepadamu, kalau engkau tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan, maka dunia ini akan menghamiri engkau. Dunia ini akan, saudaraku, menghamiri cara berpikirmu. Dunia ini, saudaraku, akan membentuk hidupmu. Tetapi betapa luar biasanya Nuh di tengah-tengah angkatan yang bengkok, Nuh dan anak-anak mantunya, saudaraku, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya saya katakan, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, maka hal yang pertama yang perlu kita lakukan bukan mengubah perilaku kita. Bukan. Tetapi yang perlu kita lakukan, bersekutu dengan Tuhan. Memiliki keintiman dengan Tuhan. Ketika engkau memiliki keintiman dengan Tuhan, maka satu demi satu perilaku masa lalumu akan tinggal. Amin. Itulah sebabnya, disiplinlah di dalam persekutuanmu dengan Tuhan. Bagaimana menghadirkan Tuhan dalam hidup saudara? Sadar Tuhan.
Berbincang-bincang dengan Tuhan, bukan hanya pada waktu doa, pada waktu nyetir, pada waktu saudara melakukan aktivitas saudara, saudara bisa berbincang-bincang dengan Tuhan. Contohnya saudara menyuci piring, saudara bisa berkata begini, Tuhan bersihkanlah hatiku seperti aku membersihkan piring-piring ini. Sangat sederhana, karena itu sangat pribadi. Doa yang kita naikkan dalam waktu-waktu yang seperti itu, saudara bisa nyetir mobil dan saudara berkata, Tuhan arahkanlah hidupku seperti aku mengarahkan mobil ini. Sangat sederhana. Saudara bisa lakukan itu setiap hari dalam hidupmu. Dan kalau itu sudah jadi habit, maka saudara akan menikmati pengalaman-pengalaman baru hidup di dalam kehidupan yang baru. Amin. Libatkanlah Tuhan. Mau berbisnis juga berbicara kepada Tuhan. Kalau saudara berbisnis paling bagus saudara berpikir apa? Bukan keuntungan saudara. Bagaimana bisnisku ini bisa memberkati hidup orang lain. Bukan bagaimana aku bisa mengeruk untung sebesar-besarnya. No. Hidup ini sangat berarti. Hidup yang berarti bukanlah hidup untuk diri sendiri. Tidak ada yang tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Siapapun di antara kita, selama kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kalau pada waktu kita hidup dalam kerajaan kegelapan, kita menyerahkan hidup kita kepada hawa nafsu dunia ini. Kita menghidupinya, kita mengikutinya, kita hidup di dalamnya. Dan kita pikir itu adalah hidup yang sesungguhnya. No way, itu bukan hidup yang sesungguhnya. Tapi hidup yang sesungguhnya adalah hidup di dalam kerajaan Allah. Karena sejak semula Allah menciptakan kita untuk kita boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan dan memberi dampak hidup kita kepada banyak orang lain. Amin saudara. Kekuatan Allah atau kasih karunia akan diimpartasikan kepada kita dalam segala sesuatu ketika kita hidup di dalam hadirat Tuhan. Tahukah saudara, siapakah dirimu yang sejati? Adalah siapa dirimu ketika engkau mengalami keintiman dengan Tuhan. Siapa saya sesungguhnya adalah ketika saya memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan dan dipimpin oleh Tuhan, itulah saya yang sejati. Karena sejak awal Tuhan menciptakan manusia, kesejatian hidupnya ditemukannya ketika dia berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ketika kita mengucap syukur menyebabkan kita selalu sadar bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita. Lawan bersyukur apa? Bersungut-sungut. Tentunya saudara tidak bersyukur untuk semua yang buruk atas kehidupan saudara. Tetapi saudara masih bisa bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkanmu.